Hai sahabat ilmu, how are you today? Hopefully you are fine. In this video, we will learn about narrative text. But before it, don't forget to subscribe, like, and comment if this video is useful for you. Okay, happy watching! First, we will learn about definition of narrative text. So, what is narrative text? A narrative text is a story with complication or problematic event and it tries to find the resolution to solve the problems. Jadi teks naratif itu adalah suatu teks yang berisikan cerita dengan komplikasi atau problematik, problem atau permasalahan-permasalahan, dan ini itu untuk mencoba bagaimana mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Setelah kita mengetahui definisi dari teks naratif, sekarang kita akan belajar apa sih tujuan penulisan dari teks naratif, or the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuan dari penulisan teks naratif adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Jadi nanti diharapkan pembaca setelah membaca cerita naratif, mereka akan terhibur dari cerita yang ia baca. Oke, setelah kita mengetahui definisi dan juga tujuan dari penulisan teks naratif, mari kita belajar tentang struktur teks atau generic structure of narrative. Yang pertama adalah orientation. Orientasi atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai orientation. So, apa sih Pak yang ditulis pada orientasi itu? The orientation is set of sense where and when the story happen and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Jadi pada orientasi ini berisikan tentang di mana, kapan kejadian atau cerita itu terjadi, dan juga memperkenalkan siapa sih tokoh-tokoh pada cerita tersebut dan siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah complication, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai komplikasi. What is complications? In the complications tell the beginning of the problems which lead to crisis or climax of the main participant. Jadi pada bagian komplikasi ini menceritakan awal mula suatu masalah itu muncul, dan ini itu akan membawa pada krisis atau klimaks dari puncak masalah pada tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah resolution, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai resolusi. Nah, apa sih resolusi itu? Bagian apa saja yang akan ditulis pada resolution itu? The resolution is problems or the crisis is resolved either in a happy ending or in sad ending. Jadi pada resolution itu berisikan tentang bagaimana sih permasalahan itu dapat diselesaikan, apakah permasalahan itu menjadi buruk, endingnya ceritanya akan berakhir dengan buruk atau dengan sedih atau dengan senang. Nah, itu pada bagian resolution. Kemudian yang terakhir ada reorientation atau coda. This is a closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lesson, advice, or teaching from the writer. Nah, pada bagian terakhir yaitu reorientation atau coda. Nah, bagian ini itu optional. Dalam suatu cerita itu bisa terdapat coda ataupun tidak. Nah, pada coda ini berisikan tentang moral value atau pesan moral dari sebuah cerita tersebut. Nah, tadi adalah bagian struktur dari teks naratif. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah complication, yang ketiga resolution, dan yang keempat adalah reorientation atau coda. Selanjutnya kita akan belajar tentang language features atau
unsur kebahasaan dari teks naratif. Yang pertama adalah using simple past tense. Karena teks naratif adalah suatu teks yang berisikan tentang cerita fiksi di masa lampau, jadi tenses yang digunakan adalah simple past tense. Untuk teman-teman yang belum paham terkait simple past tense, teman-teman bisa mengklik link video di atas. Kemudian yang nomor 2 adalah using saying and thinking verb. Example, told, said, true, etc. Kemudian yang ketiga adalah using action verb, walk, worked, stayed, etc. Ingat, naratif teks selalu menggunakan verb past. Jadi kita menggunakan verb atau kata kerja dalam bentuk kata kerja verb 2. Kemudian yang nomor 4 adalah using a verb of time. For the example, once upon a time, one day, yesterday, etc. Karena di sini ceritanya itu bersifat lampau, maka kata keterangan yang digunakan adalah kata keterangan yang menunjukkan kata keterangan yang terjadi pada masa lampau. Nah, itu tadi beberapa language features atau unsur kebahasaan dari teks naratif. Nah, ini adalah contoh cerita naratif teks yang berjudul The Legends of Prambanan Temples. Pada paragraf pertama, once upon a time there was a powerful prince named Bandung Bondowoso. In a war, Bandung Bondowoso killed Prabu Baka. Then, Bandung Bondowoso fell in love with Prabu Baka's daughter named Roro Jonggrang. Ini yang disebut sebagai orientation atau pengenalan tokoh, kemudian tempatnya di mana, itu yang disebut sebagai orientation. Kemudian, Bandung Bondowoso wanted to marry this beautiful princess. However, the princess had him because he had killed her father. Roro Jonggrang was thinking of a way to refuse Bondowoso's marriage proposal. Finally, she decided to marry Bandung Bondowoso if he could build 1,000 temple before dawn. Nah, di sini yang termasuk pada complications dimulai ketika Bandung Bondowoso itu ingin menikahi Roro Jonggrang, tetapi Roro Jonggrang itu menolaknya. Dia meminta Bandung Bondowoso untuk membuat 1.000 candi dalam waktu 1 malam. Ini yang disebut sebagai complication. Kemudian pada paragraf terakhir, finally Bandung Bondowoso knew that Roro Jonggrang tricked him. He got very angry, so he crushed Roro Jonggrang into a rock statue or arca. Roro Jonggrang statue is inside Candi Prambanan to complete the project of 1,000 temples. Nah, pada paragraf terakhir ini yang disebut sebagai reorientation atau closing dari sebuah cerita. Nah, pada cerita ini berakhir sebagai sad ending atau cerita ini berakhir dengan cerita yang menyedihkan, yaitu Roro Jonggrang dikutuk oleh Prabu Bandung Bondowoso menjadi sebuah arca dan melengkapi 1.000 candi di Candi Prambanan. Nah, itu contoh dari teks naratif. Jangan lupa bahwa teks naratif itu terdapat struktur teks, yaitu orientasi atau orientation, complication atau komplikasi, kemudian yang terakhir adalah resolution atau resolusi. Dan pada teks ini The Legends of Prambanan Temples tidak ada bagian reorientation atau koda yang berisikan tentang moral view, tetapi kita juga dapat menyimpulkan sendiri apa amanat dari cerita The Legends of Prambanan Temples, yaitu we have to be honest person. Kita harus menjadi seorang yang
jujur because of the Roro Jonggrang have lied to Bandung Bondowoso, so Bandung Bondowoso cruise her become a Arca. Okay, that's all our video today about narrative text. Hopefully this video is useful for you. Don't forget to subscribe, like, and comment if this video is useful. Happy watching and see you the next video.